Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah metodologi penelitian, pada pertemuan kedua ini, hal yang perlu kita bahas yang pertama sekali yaitu mengenai konsep penelitian. Di sini merupakan lanjutan dari pertemuan pertama. Ya, kita membahas mengenai apa itu data, apa jenis penelitian, itu ada 3, yaitu penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan mixed methods. Kemudian kita akan membahas mengenai kuantitatif versus kualitatif. Kemudian yang ketiga, kapan metode kuantitatif dan kualitatif itu digunakan. Yang keempat, paradigma kuantitatif versus kualitatif. Kemudian jenis data dari kualitatif, jenis data kuantitatif, dan mixed method. Kemudian tipe dari mixed method. Dan yang kesembilan, proporsi, dalil, teori, fakta, dan ilmu itu apa? Yang terakhir adalah mengenai proses pengambilan keputusan. Silahkan disimak slide berikut. Sebelum kita mengetahui macam-macam data penelitian, kita harus tahu dulu apa itu data, elemen, dan karakteristik. Data adalah sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang diasumsikan. Elemen adalah unit atau satuan kecil yang merupakan objek yang akan diteliti. Elemen ini bisa berbentuk orang, perusahaan, atau rumah tangga. Sedangkan karakteristik ialah sifat-sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh elemen tersebut, seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, gaji, jabatan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada 3 macam data penelitian. Yang pertama yaitu data kualitatif, yang kedua data kuantitatif, dan yang ketiga adalah mixed method. Ya, bisa kalian lihat di slide, di sini ada jenisnya. Kemudian kita akan membahas mengenai perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang mengukur tingkat kejadian, mengukur berapa banyak, dan bertujuan untuk membuktikan dan adanya deskripsi. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggali informasi secara mendalam, mengetahui alasan mengapa, kemudian adanya eksplorasi, adanya discovery, adanya deskripsi, dan adanya insight terhadap tindakan. Setelah kita membahas perbedaan kedua penelitian, sekarang kita akan membahas mengenai kapan metode kuantitatif dan kualitatif itu digunakan. Yang pertama sekali kita lihat dari penelitian kuantitatif. Itu digunakan bila masalah yang merupakan titik tolak permasalahan sudah jelas. Yang kedua, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Yang ketiga, bila ingin mengetahui pengaruh atau treatment tertentu terhadap subjek penelitian. Yang selanjutnya, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Kemudian, bila peneliti ingin mendapatkan data akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Kemudian, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-keraguan terhadap validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Sedangkan, kapan penelitian kualitatif itu digunakan? Yang pertama sekali, bila masalah penelitian masih belum jelas. Yang kedua, untuk memahami makna di balik data yang tampak. Yang ketiga, untuk memahami interaksi sosial. Yang keempat, untuk memahami perasaan seseorang. Yang kelima, untuk mengembangkan teori. Yang keenam, untuk memastikan kebenaran data. Dan yang terakhir, untuk meneliti sejarah perkembangan. Ada 3 paradigma dari penelitian kuantitatif versus kualitatif. Yang pertama sekali dari paradigma asumsi, kita lihat perbedaannya. Pada penelitian kuantitatif, fakta sosial memiliki realitas yang objektif dan variabel dapat diidentifikasi dan dapat diukur hubungannya. Sedangkan pada kualitatif, realitas adalah dibangun secara sosial dan variabel kompleks saling berhubungan dan sulit diukur. Kemudian yang kedua dari paradigma tujuan. Di sini kita lihat pada kuantitatif bersifat generalisasi, penjelasan tentang sebab akibat dan adanya prediksi. Sedangkan pada kualitatif tidak dapat digeneralisasikan dan memahami situasi yang ada. Paradigma yang terakhir dari segi pendekatan. Pada kuantitatif dimulai dengan teori dan hipotesa, menggunakan instrumen formal, bersifat deduktif, analisis komponen, dan mengolah data menjadi angka. Sedangkan pada kualitatif, pendekatannya yaitu hasil berupa hipotesa dan teori, peneliti sebagai instrumen naturalistik, induktif, mencari pola-pola, mencari pluralisme, dan memperkecil penggunaan angka-angka. Jenis data kualitatif. Data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut. Di sini ada 2 golongan data nominal dan data ordinal. Data nominal, data yang hanya dapat digolong-golongkan secara terpisah.
Ya, sedangkan data ordinal ya data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan skala peringkat. Kemudian jenis data kuantitatif. Ini dapat dibedakan menjadi dua data kuantitatif, yaitu yang pertama data interval, yaitu data yang diukur dengan jarak di antara dua titik pada skala yang sudah diketahui, contohnya suhu udara, nilai TOEFL mahasiswa ya. Yang kedua data rasio, yaitu data yang diukur dengan suatu proporsi dan mempunyai jarak yang sama, contoh nilai inflasi, data tentang berat, panjang, dan volume. Yang ketiga yaitu mixed method atau kombinasi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Bisa kalian lihat pada slide ya, ada bagan bagaimana proses dari penelitian kombinasi atau mixed method. Mixed metode atau metode kombinasi adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pragmatisme dan digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah maupun buatan dengan menggunakan metode kombinasi baik berurutan maupun campuran. Ada dua tipe dalam mixed method, yaitu sequential dan concurrent. Di mana sequential di sini terdiri dari tiga, yaitu explanatory, exploratory, dan transformative. Concurrent terdiri dari tiga, yaitu triangulation, embedded, and transformative. Model sekuensial adalah suatu prosedur penelitian di mana peneliti mengembangkan hasil penelitian dari satu metode dengan metode yang lain. Terdiri dari tiga, yaitu explanatory. Explanatory dicirikan dengan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama, kemudian diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua. Yang kedua, sequential exploratory. Di sini kebalikan dari explanatory. Yang ketiga, sequential transformative. Di sini yaitu terdiri dari dua tahap, yaitu pada setiap prosedur tahap pertama bisa menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif, kemudian dilanjutkan dengan metode kualitatif atau kuantitatif. Yang kedua, model concurrent. Di sini adalah model campuran, merupakan prosedur penelitian di mana peneliti menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif agar diproses analisis yang komprehensif guna menjawab masalah penelitian. Ada terdiri dari tiga, yaitu triangulation. Jadi situ merupakan model yang paling familiar di antara 6 model dalam metode kuantitatif. Dalam model ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama. Yang kedua, current embedded, yaitu metode penelitian yang mengkomunikasikan penggunaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama, tapi bobot metodenya berbeda. Pada model ini ada metode primer dan metode sekunder. Metode primer digunakan untuk memperoleh data yang utama, dan metode sekunder digunakan untuk memperoleh data guna mendukung data yang diperoleh dari metode primer. Yang ketiga yaitu transformatif, merupakan gabungan antara model triangulation dan embedded. Di sini dapat dilakukan pada setahap dan waktu yang sama. Bobot metodenya juga tidak bisa sama, dan penggabungan dapat dilakukan dengan merging, connecting, atau embedding, yaitu mencampur dengan bobot yang sama, menyambung dan mencampur dengan bobot yang tidak sama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proposisi, dalil, teori, fakta, atau ilmu. Kita lihat apa pengertiannya. Proposisi adalah pernyataan tentang sifat dan realita yang dapat diuji kebenarannya. Proposisi ini bisa menjangkau jangkauan yang luas ya, dan didukung oleh data empiris, dinamakan dengan dalil. Teori adalah himpunan atau dari konsep, definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Di sini ada beberapa ciri-ciri dari teori. Kalian bisa lihat ada 5 ciri-ciri dari teori. Kemudian apa itu fakta? Fakta adalah pengamatan yang telah diverifikasi secara empiris. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan tentang fakta-fakta, baik natural atau sosial yang berlaku umum dan sistematis. Kemudian kita kaitkan dengan penelitian. Penelitian adalah proses dan ilmu adalah hasilnya. Kemudian kita akan membahas mengenai proses pengambilan keputusan. Di sini di slide ada beberapa langkah dalam proses pengambilan keputusan. Dimulai dari merumuskan masalah, menyusun model, mendapatkan data, mencari solusi, menguji solusi, menganalisis hasil, dan mengimplementasikan hasil pengambilan keputusan. Untuk penjelasan masing-masing langkah dalam proses pengambilan keputusan dapat kalian simak pada slide berikut.
Untuk latihan di pertemuan kedua ini, buatlah kesimpulan mengenai penjelasan materi pertemuan kali ini.